Kembali disergap investigasi pemirsa, pembunuhan seorang wanita pemandu lagu di kamar kosnya di Semarang, Jawa Tengah berhasil terungkap. Pelaku ternyata pria teman kencan korban yang menggasak uang dan handphone korban. Pelaku berusaha menghilangkan jejak dengan membakar kamar kos korban. Rekaman CCTV ini berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang pemandu lagu yang terjadi di Jalan Puspojolo Selatan, Semarang, Jawa Tengah. Dua pelaku dibekuk setelah 4 hari buron ke wilayah Grobogan dan Bandungan Ungaran. Salah satu pelaku mengaku nekat membunuh korban karena butuh uang untuk membiayai hidupnya. Uang dulu, Pak. Jadi kan berencana sama ini kalau mau cari-cari gitu. Terus hasilnya kan juga buat ekonomi dibagi dua. Pembunuhan berawal saat perkenalan pelaku dan korban dari media sosial yang dilanjutkan dengan kunjungannya ke kamar kos korban. Sebelum membunuh, korban dan pelaku sempat berkencan. Korban tewas setelah dijerat dengan kabel charger handphone. Pelaku kemudian menggasak isi dompet dan handphone korban. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membakar lokasi kejadian, namun gagal. Pelaku ini atau si Dava kemudian mencekik korban, kemudian menjerat korban dengan kabel charger. Polisi menyita uang tunai, ratusan butir pil daftar G dan 2 unit handphone serta motor yang digunakan pelaku sebagai barang bukti. Kedua pelaku bakal dijerat dengan pasal pembunuhan berencana disertai pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman seumur hidup. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi melaporkan. Pemirsa, pembunuhan ibu dan anak di Kendal, Jawa Tengah yang ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya diduga dilakukan menantu korban. Pelaku terlacak dari GPS mobil yang dibawa dan diduga kabur ke Jakarta. Motif pembunuhan ini diduga sakit hati. Kasus pembunuhan Karyati 44 tahun dan Muhayanah ibunya 65 tahun yang ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Desa Bangunsari, Kendal, Jawa Tengah mulai menemukan titik terang. Kuat dugaan pelaku pembunuhan adalah pria berinisial A yang merupakan menantu Muhayanah, suami dari adik kandung Karyati. Polisi melacak sinyal GPS mobil rental yang dikendarai pelaku usai membunuh kakak ipar dan ibu mertuanya. Dari sinyal GPS diketahui dari Kendal, pelaku menuju Wonosobo lalu ke Temanggung hingga akhirnya berhenti di sebuah hotel di Jalan Sriwijaya, Kota Semarang. Namun saat dikejar, polisi mendapati mobil tersebut kosong. Dari keterangan saksi, pelaku diduga kabur menggunakan bus ke Jakarta. Berdasarkan hasil penyelidikan kami dan olah TKP, memang si tersangka ini sempat menyewa mobil rental yang kemudian oleh tersangka ditinggal di daerah Indomaret yang berada di Sriwijaya. Dan hasil pemeriksaan mobil itu memang ditemukan ada beberapa parsel, kemudian ada beberapa jejak-jejak yang kemudian mengarah kepada pelaku. Pembunuhan Karyati dan ibunya diduga terencana. Sehari sebelum ditemukan tewas, Jovan, anak Karyati, diajak pergi oleh pelaku A yang merupakan paman yang menginap di hotel untuk pesta miras. Tewasnya kedua korban diketahui setelah keluarga curiga mendapati rumah korban sepi. Dibantu warga, pintu rumah didobrak dan betapa terkejut didapati keduanya tewas di kamar mandi dengan luka di sekujur tubuh. Saat kejadian, suami Karyati sedang bekerja di Solo. Saat nganu itu di kamar mandi, diketahui di kamar mandi. Saat itu pintunya memang dikunci atau gimana? Dikunci, udah dikunci lah, jadi dibuka enggak karena terdobrak. Hasil olah TKP tidak ada barang berharga yang hilang hingga menguatkan dugaan pelaku orang dekat dan bermotif dendam. Di lokasi polisi juga mengamankan pisau yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban.
polisi masih mengejar pelaku pembunuhan dan menyelidiki motifnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Mbak, sama Masnya iso Jawa? Lebaran kamu mulai, Mas? Rak mulai aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf lahir dan batin yo. Iya, sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin ya, Bu. Maaf ya, kali ini aku belum bisa pulang. Nggak apa-apa, Nak. Yang penting kamu sehat-sehat aja di sana. Ibu doakan ya, Nak. Selamat Lebaran, anak rantau. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap investigasi edisi hari ini. Saya Brigita Verlina beserta seluruh kru redaksi RCTI yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga.